sungguh menawan. Aku jadi versi terbaik diriku. Beruntung, bahagia, tenang jiwaku. Aku layak dicinta, hati selalu bahagia. Hidupku mudah dan sungguh melimpah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Aku layak, pantas, aku bahagia. Aku layak, pantas, aku berharga. Sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, lagu tadi merupakan lagu mantra jiwa ya. Aku layak bahagia. Karena memang kita harus bahagia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena diri kita sendirilah yang akan menolong kita. Saat kita sakit, diri kita yang akan memberikan kesembuhan pada tubuh kita. Saat kita sendiri, saat kita sedang masa pemulihan, maka tubuh kita sendiri yang akan memperbaiki tubuh kita. Maka dari itu, tidak peduli seberapa banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita karena pencapaian-pencapaian kita. Tidak peduli orang-orang mungkin memiliki pandangan yang bagi kita itu kurang baik. Yang penting niat kita lurus dan cukuplah kita bahagia dengan kita bersyukur, dengan kita bahagia. Ya, kenapa kita harus bahagia? Agar badan kita tetap sehat. Kenapa badan kita harus sehat? Iya, karena life must go on. Hidup itu terus berjalan dan orang itu tidak akan peduli dengan kondisi kita. Kalau kita bahagia, kita nyaman, kita enjoy, maka saat kita sakit, maka tubuh kita akan bisa lebih cepat pulih. Nah, pada malam hari ini, kenapa kok saya membahas rasa bahagia? Tadi ada lagu pembuka yang cukup sangat cantik banget lagunya ya, Mantra Jiwa.
Di mana lagu itu, Mantra Jiwa itu, kalau saya mempelajari liriknya, itu sangat berhubungan sekali dengan menghargai diri kita. Semakin kita menghargai diri kita, maka setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita akan semakin mudah membantu tubuh kita dan merawat tubuh kita. Maksudnya bagaimana? Jadi saya pernah ada sebuah buku, ya. Buku itu bertuliskan The Miracle of Endorphin. Di saat kita bahagia, kemudian di saat kita dapat mengontrol sesuatu yang bisa kita kontrol, dan kita dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya, entah itu artinya adalah entah itu perilaku manusia, ya, entah itu prasangka orang lain terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Saat kita bisa mencapai titik itu, maka kita akan bisa memanajemen tubuh kita sendiri, dan manakala kita sakit, kita akan bisa cepat dengan pulih. Nah, apa kaitannya dengan malam hari ini? Profesor Shigeo Horiyama menjelaskan bahwa hormon bahagia itu erat kaitannya dengan salah satu hormon yang bernama endorfin hormon, ya. Endorfin hormon ini merupakan salah satu bagian dari hormon tubuh kita, di mana dia memiliki peran untuk membuat diri kita tetap nyaman dalam kondisi apapun. Dan yang menarik di dalam hormon endorfin ini, para mitra sekalian, yang menarik di dalam endorfin hormon ini, Dr. Shigeo Horiyama menjelaskan bahwa saat peningkatan hormon endorfin ini kemudian meningkat, maka yang terjadi adalah sistem imun kita menjadi lebih stabil dan lebih sehat. Salah satu catatan beliau di dalam bukunya yang berjudul tentang The Miracle of Endorphin, di sana dituliskan saat hormon bahagia ini menyebar ke dalam tubuh kita, kemudian hormon itu menyatu pada tubuh kita, memberikan keseimbangan pada tubuh kita, maka di saat itu sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah natural killer. Apa ya natural killer? Jadi natural killer itu, para mitra sekalian, natural killer itu adalah salah satu bagian dari sistem imun tubuh kita, di mana dia memiliki peran yang sangat besar. Salah satunya adalah Allah ciptakan natural killer di dalam tubuh kita, memiliki peran untuk mempertahankan tubuh dari sel-sel yang bertransformasi. Sel-sel yang bertransformasi itu apa sih? Salah satu dosen ilmu fakultas farmasi, namanya Dr. Sarmoko, menjelaskan bahwa sel-sel bertransformasi ini nanti erat kaitannya dengan salah satunya adalah sel-sel yang menjadi penyebab terjadinya tumor, sel-sel yang menjadi penyebab terjadinya kanker, sel-sel yang menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Maka salah satu peran dari sel imunitas kita atau sel pertahanan tubuh kita, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sarmoko, menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar melindungi kita dari patogen, namun sel imunitas di dalam tubuh kita memiliki peran untuk melindungi dan mempertahankan tubuh kita dari sel-sel yang bertransformasi. Sel-sel yang bertransformasi itu bagaimana? Sel-sel yang bertransformasi itu adalah sel-sel yang kelak dia itu menjadi tumor atau kanker. Artinya tubuh kita itu sudah ada anti tumor, tubuh kita itu sudah ada anti kanker. Makanya Allah ciptakan yang namanya adalah natural killer, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, sebentar. Tadi materinya mana ya? Oke, ini dia. Nah, malam hari ini kita akan ngobras, ya. Ngobrol santai, kita ngobras yang ada erat kaitannya dengan
pertahanan di dalam tubuh kita. Dan yang menarik, pada malam hari ini kita akan ngobras tentang bagaimana akupuntur dalam pendekatan secara imunologi, bagaimana pertahanan tubuh dalam perspektif akupuntur. Ini menarik banget karena nanti sebagaimana tadi kita bahas, akupuntur nanti ada erat kaitannya dengan hormon bahagia. Akupuntur nanti ada erat kaitannya dengan beberapa sistem imunitas, di mana nanti dia perannya sebagaimana natural killer, di mana natural killer ini merupakan bagian dari sistem imunitas kita yang memiliki peran sebagai anti kanker alami di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, kok sepi banget ya? Kita coba kita setelkan musik terlebih dahulu biar gak terlalu sepi. Oke, sebentar dulu ya. Oke, mana ya? Instrumen menenangkan. Oh boleh, bisa, nanti bisa DM. Boleh DM. Bisa. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Hari ini kita ngobras ya. Hari ini kita akan membahas perihal tentang sistem pertahanan tubuh dalam perspektif akupuntur. Sebentar ya. Materi malam hari ini adalah salah satu materi kita malam hari ini adalah salah satu materi di mana materi ajar saya yang saya share, yang saya ajarkan ke mahasiswa kelas khusus, yaitu jurusan akupuntur Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Dan saat itu saya mengajar perihal tentang akupuntur dan pertahanan tubuh. Sebentar ya, anak saya nangis. Suara saya terdengar dengan jelas atau kecil? Tes 1. Sudah terdengar? Oh, baru ada. Oke. Ini terdengar kecil atau sudah cukup jelas? Bisa dibantu Mbak Syahrani Humairah untuk ngecek? Oh, kecil. Oke.
Kalau seperti ini suaranya bisa lebih besar. Oke, musiknya kebesaran. Saya cek dulu. Oh, memang tidak ada volumenya ini. Oke, langsung matiin aja ya. Oke. Oh, Ibu Ana, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrol santai. Saya lepas saja. Kalau ini suaranya jauh enggak? Ini suaranya jauh enggak? Oh, jelas. Oke. Ada suara angin? Kipas? Enggak? Enggak masuk ya? Oke, langsung kita iya. Enaknya gimana ini? Oke. Saya pegangin gini aja ya, karena kita ngobrol kan saya bisa santai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sebentar ya, ada yang terjatuh. Tab saya jatuh. Oke, saya tata lagi. Oke. Saya cek dulu. Oke, kita akan mulai masuk materinya. Kita perkecil aja ya. Kuliah WC imunitas. Nah, malam hari ini kita akan sharing, ngobrol perihal tentang bagaimana pertahanan tubuh dalam perspektif akupuntur dan bagaimana akupuntur dalam perspektif pertahanan tubuh. Ini keren banget ini bahasanya. Oke. Ada pertanyaan ini, Masya Allah. Langsung ada kasus ya. Kenapa tiba-tiba hilang materi saya? Saya ulangi lagi. Materi saya jelas ya. Ini ada pertanyaan. Pak, akupuntur untuk hipertensi dengan sindrom naiknya api hati biasanya apa saja ya? Ini sudah masuk ke kasus ya. Pertama, salah satu ciri-ciri dari gangguan penyakit ya. Ini saya masih berbicara secara umum. Salah satu ciri-ciri dari gangguan penyakit di mana dia itu salah satu contohnya kasus hipertensi ya, dengan karakteristik dari adanya diagnosis api hati. Berarti api hati itu artinya kalau bahasa mudahnya itu suhu hati itu lebih tinggi daripada organ yang lain. Dan kita ketahui bersama bahwa api hati itu merupakan salah satu organ di dalam tubuh kita, di mana dalam pendekatan secara perspektif akupuntur, hati itu bagian dari organ kayu. Kayu itu secara hubungan fisiologi ya, hubungannya yang baik, yang harmonis, dia itu pertama dia menghidupi api dan dia itu mengontrol tanah. Namun
Manakala kondisi apinya terlalu besar, hatinya itu terlalu aktif, terlalu ekses, maka akar kayu yang harusnya mengontrol tanah, harusnya dia itu melindungi, tapi akhirnya dia overprotective bahasanya ya. Kita pakai bahasa komunikasi aja ya. Mbak Lia, ini Mbak Lia dari mana ya? Boleh boleh ini boleh ditulis namanya, dari mana asalnya. Nah, saat liver api terlalu berkobar berlebihan, maka akan mengakibatkan disharmoninya satu organ lambung yang paling pertama, karena organ lambung itu bagian dari organ tanah. Organ tanah itu mewakili lambung dan limpa. Nah, salah satu bentuk, karena ini merupakan dia menekan fungsi organ lambung dan organ limpa, maka akan menimbulkan dampak berupa satu, ada rasa mual. Oh, mahasiswi Poltekkes Surakarta. Mbak Lia semester berapa? Saya sudah lama nggak ngajar di kampus tersayang. Terakhir saya ngajar di kampus 2018 atau 2019 ya kalau tidak salah. Jadi dosen tamu di sana saya, Mbak Lia. Bagaimana kabar Pak Pur, Pak Rinto, Pak Sumanto di sana? Titip salam takdim saya untuk Pak Sumanto nggih, sama Pak Pur juga, sama Pak Rinto juga. Oke, kita lanjut. Jadi salah satu bentuk gangguan sindrom dari api hati itu diantaranya karena dia menekan fungsi organ tanah yakni limpa dan lambung, maka akan memiliki dampak ciri-ciri berupa gangguan organ limpa lambung itu sendiri. Contoh misalkan mual. Pertama mual ya. Kemudian bahkan manakala kok sampai misalkan akumulasi panas berlebihannya itu sampai membuat dari fungsi lambung itu terlalu panas, maka akan bisa memicu terjadinya hiperaktivitas api di lambung juga, bisa memicu terjadinya sariawan juga bisa. Tapi ada salah satu ciri-ciri yang paling kelihatan, diantaranya adalah ada rasa pahit di mulut. Tuh. Nah, kalau sudah ada rasa pahit di mulut, ada kemungkinan ini mengarah kepada disharmoninya organ liver atau organ yang mewakili kayu. Ciri-ciri yang lain manakala terjadinya disharmoninya organ liver, dengan tanda kutip dia hiperaktivitas yang liver, contohnya seperti ini, saya tunjukkan gambarnya langsung ya. Pas banget ini ya materinya malam-malam hari ini. Ya. Bentar. Nah, contoh seperti ini. Mbak Lia sudah semester berapa ya? Sudah semester berapa ya Mbak Lia ya? Semester tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 4? Alhamdulillah. Mbak Lia sudah semester berapa? Nah, ini contohnya Mbak Lia. Ini adalah liver panas. Livernya oke, berarti sudah mulai bedah kasus ya. Karena saya dulu kebetulan ngajar di kampus Poltekkes itu memang spesialisasinya bedah kasus saya Mbak Lia dulu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Ini yang mungkin di kampus mungkin bisa nggak detail. Nah, ini saya detailkan ke Mbak Lia sebagai hadiah saya untuk Mbak Lia. Ya, oleh-oleh ya ini ya. Permen. Baik, begini Mbak Lia. Jadi kita lihat, kalau kita melihat ini termografi Mbak Lia. Ini saya ambil, ini ada referensinya. Nanti Mbak Lia bisa ngambil referensi di YouTube. Ini referensinya di sini ya. Nah, pada kasus-kasus yang dipertanyakan Mbak Lia itu menunjukkan adanya api hati atau istilahnya adalah liver panas. Livernya itu panas. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya api itu tumbuh ke atas pergerakannya, enggak ke samping. Ya, kalau ke samping, kalau
tinggi itu ke atas, bukan ke samping. Itu iklannya. Nah, salah satu bentuk dari gangguan sindrom yang disebabkan karena organ liver, karena kita ketahui bahwa organ liver itu bagian dari organ kayu ya, karena kita ketahui saat akar kayu, nah sebentar ya, saat akar kayu ya, kayu, saya buat tulisan di sini. Ya, saat kayu kemudian dia menekan organ tanah, maka yang terjadi kalau dia terlalu berlebihan maka akan membuat salah satu organ yang paling kena dampaknya itu adalah organ limpa dan lambung, SP dan ST. Ini dampaknya. Sehingga bentuk dari gangguan organ, bentuk dari gangguan terlalu overprotective-nya organ liver ya, dia terlalu berlebihan dia dalam mengontrol organ tanah tadi api liver ya, maka akan menimbulkan gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan limpa lambung, dan organ yang paling terkena terhadap hiperaktivitas yang liver itu adalah organ limpa lambung. Maka tentunya akan memberikan sebuah gangguan berupa apa? Gangguan berupa rasa mual, rasa muntah. Tetapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu biasanya dia akan merasakan rasa pahit. Makanya di dalam 5 unsur organ kayu itu salah satu karakteristiknya adalah rasa pahit. Organ tanah, rasa manis. Organ apalagi? Logam, rasa pedas. Seperti itu. Ginjal, rasa asin. Seperti itu. Nah, gambarannya kayak gitu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau kita melihat secara klasik Mbak, kita melihat secara klasik dulu ya, nanti baru saya jelaskan secara anatomi fisiologinya. Jadi kalau kita melihat secara klasik, kita melihat secara 5 unsur ya. 5 unsur kayu itu menghidupi api ya. Sebentar, ini tak carikan kertas yang kosong dulu. Kalau ada tulisannya kayak gini kurang enak. Bentar, tak cari kertas yang kosongnya mana ya. Kertas biasanya saya itu ada kertas kosongnya. Saya sebentar, saya siapin pakai Canva dulu aja ya, sebentar. Boleh teman-teman mahasiswa Poltekkes suruh gabung aja ke sini, Mbak Lia. Ini mesti tugas kampus toh. Udah gabung ke sini aja, kita ngobrol. Hai ya, sama. Nah, ini Mbak Lia ya, sebentar. Iya, sepertinya. Oke. Jadi Mbak Lia, kita ketahui bersama bahwa organ kayu ya, kayu kita kaya, dia itu secara 5 unsur dia itu akan menghidupi organ api. Oh, ujian klinik, keren. Oke. Mesti kamu kasusnya hipertensi ya. Api itu akan menghidupi tanah ya. Tanah, tak pun dari tanah. Kemudian tanah itu menghidupi apa? Tanah apa Mbak Lia? Tanah apa menghidupi? Logam ya. Logam menghidupi apa lagi Mbak Lia? Logam menghidupi air ya. Nah, ini dia. Kok warnanya nggak enak ya? Saya tak buat warna hitam aja ya. Aduh. Nah, kita pakai warna hitam aja. Nah, kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air. Nah, secara hukum menghidupi, kita tak carikan warna yang hijau. Oke. Kayu menghidupi tanah, kayu menghidupi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi
Air menghidupi kayu. Ketebalannya kurang bagus. Kemudian kalau secara 5 unsur, kayu itu dia membatasi tanah. Ini normalnya Mbak Lia. Cuman manakala kok terjadi hiperaktivitas api liver, sehingga yang harusnya dia itu mengontrol, dia akhirnya malah merusak, ya toh. Dia itu akhirnya malah rusak seperti ini. Maka yang terjadi adalah ini, organ tanah itu mengalami sakit dia. Maka salah satu ciri-ciri kalau organ tanah ini mengalami sakit, maka ciri-cirinya mual, kemudian ada rasa terbakar di tenggorokan. Tapi dengan ciri-ciri karena ini merupakan gangguannya di organ liver, dan liver itu bagian dari kayu itu mewakili rasa pahit, maka biasanya ada rasa pahit di mulut. Itu yang pertama. Nah ya. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa organ liver dia berpasangan, ya. Organ liver itu berpasangan dengan gallbladder. Dan meridian gallbladder itu, jika kita melihat secara strukturnya, maka meridian gallbladder itu perjalanannya itu dari belakang sini, melewati servikal kita atau tulang leher kita. Sehingga jika kita merujuk pada gangguan ini, maka salah satu ciri-ciri dari bentuk gangguan organ liver itu biasanya akan ada rasa nyeri dan kaku di leher, ya. Ada nyeri dan kaku di bagian leher, pundak dan leher. Ya, sehingga sudah merasa mual, ada rasa pahit, bahkan bisa sampai muncul sariawan kalau nanti panasnya terlalu berlebihan. Salah satu ciri khas dari gangguan liver ini memang bermasalah, ya. Nanti diantaranya adalah adanya rasa kekakuan yang ada di leher. Kalau di leher ini kaku, otomatis apa yang terjadi? Di leher kita, Mbak, itu di servikal kita, ya, ini servikal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 nih, ini anggaplah leher kita. Di dalam leher kita itu, Mbak, ada yang namanya arteri vertebrobasilar. Tak tulis ya, arteri vertebrobasilar. Nah, coba kamu buka Mbak Lia di Google, atau boleh kamu tanya ChatGPT, boleh, nggak apa-apa. Saya termasuk salah satu pengajar yang membebaskan untuk menggunakan ChatGPT. Karena memang membantu belajar banget, ya. Nah, coba kamu buka arteri vertebrobasilar ini. Arteri vertebrobasilar itu adalah salah satu arteri di mana fungsinya adalah mengalirkan darah dan oksigen ke otak yang melalui jalur belakang. Jadi Allah itu menciptakan pembuluh darah yang menuju ke otak agar otak kita bisa bekerja dengan baik. Itu ada 2. Yang pertama dari jalur depan, namanya arteri karotis eksterna, yang kalau kita raba itu terasa denyutannya. Kemudian yang kedua adalah arteri vertebrobasilar, yang posisinya itu, arteri vertebrobasilar itu posisinya itu ada di bagian tulang belakang, tulang leher kita, servikal kita, dan posisinya itu dia masuk di sela-sela tulang kita. Nah, fungsi dari arteri vertebrobasilar ini, Mbak Lia, dia itu fungsinya untuk mensuplai batang otak. Dia itu fungsinya juga untuk mensuplai apa lagi selain batang otak? Otak kecil. Dia itu fungsinya apa lagi, Mbak? Fungsinya untuk mata. Nah, ketemu ini.
Nah, maka jangan heran kalau ada gangguan atau sindrom yang hubungannya dengan organ liver dan gallbladder, itu nanti akan ditandai dengan rasa tidak nyaman pada satu, selain tadi ya mual muntah dengan rasa pahit di mulut ya, saat yang itu ya, yang kedua adalah gangguan di matanya jadi cepet capek. Kenapa kok mata kok hubungannya dengan ini? Karena bagian dari ini kan kepala manusia nih ya. Ini namanya bagian kepala yang namanya protuberansia occipitalis externa atau daerah occipital. Kalau di sini kan parietal, temporal, di sini vertex. Nah, ini ya, ini bagian belakang ya, Mbak Lia ya. Di sini di area occipital kita itu terdapat ada cerebrum, ada otak kecil, ada di situ terdapat nervus opticus atau saraf melihat. Itulah kenapa kalau pada gangguan pada organ liver itu nanti matanya jadi bermasalah. Itulah kenapa kalau kita merujuk pada penjelasan secara klasik bahwa liver atau organ kayu itu pintu jendelanya ada di mata. Kalau paru-paru kan di hidung, kalau ginjal itu di telinga, ya kan seperti itu. Kalau limpa lambung di mulut, kan seperti itu. Nah, kalau organ kayu sama organ kayu di mana? Organ liver sama organ gallbladder di mata. Kenapa seperti itu? Ya karena ini. Karena pada saat terjadinya hiperaktivitas dari organ liver, maka yang terjadi adalah munculnya api. Ini api ini yang kuning-kuning. Ini api asli loh ya ini ya. Ini difoto dengan termografi. Maka naik ke atas dia. Nah, kita lihat. Kita lihat ya di sini. Di sini ada organ apa aja? Ada paru-paru dan jantung. Ya. Di sini kan sebelah kanan nih, sebelah ini yang sini sebelah kanan kan. Ini organ liver dan ini di sini posisi dari lambung ada di sini. Posisi lambung ada di sini. Makanya biasanya kalau panasnya organ liver ini terlalu berlebihan, nanti organ lambung duluan yang paling kena duluan. Nggak enak. Itulah disebut dengan akar merusak tanah. Nah, sudah toh, ini sudah dapat. Maka malah nanti dampaknya apa lagi? Dampaknya ke leher. Leher kenapa ini merah? Karena ini nyeri, potensi nyerinya tinggi. Seperti itu. Makanya salah satu tadi kan tanya, Pak Tovan, titik akupuntur untuk api liver itu gimana? Untuk kita bisa menentukan titik akupuntur, jangan langsung kita jawab, oh titiknya ini nggak boleh. Anda sebagai seorang mahasiswa harus menanyakan prinsip terapi yang tepat untuk gangguan pada kasus organ liver bagaimana? Maka harus sesuai dengan sindrom. Sindromnya bagaimana? Sindrom api liver, ciri-cirinya bagaimana? Oh, satu, dia ada gangguan di limpa lambung misalkan. Oh, gangguannya mual, ada mulut pahit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nyeri di leher dan nyeri di pundak. Makanya organ kayu itu sangat erat kaitannya dengan gangguan yang ada di pundak dan leher. Itulah titik gallbladder 21 itu membersihkan angin. Angin itu maksudnya bagaimana? Angin itu ada dua, angin yang dari luar sama angin yang dari dalam. Dari luar itu dari PPL, dari dalam itu disharmoninya organ. Nah, ini sudah masuknya disharmoni organ. Nah ya, kenapa seperti itu? Karena saat pundak kaku, leher kaku, yang terjadi adalah arteri vertebrobasilernya, ya kembali lagi ke sini, arteri vertebrobasilernya jadi kaku, pembuluh darahnya jadi kaku, sehingga suplai nutrisi oksigen ke batang otak, ke otak kecil, ke nervus opticus mata itu menjadi terganggu. Akibatnya matanya jadi masalah. Maka titik-titik yang untuk membersihkan dari gangguan mata itu harus kita pikirkan seperti itu. Nah, jadi apa Mbak Lia tadi coba ditulis gangguan ciri-ciri api liver apa? Kita dimulai dari limpa lambung dulu. Ayo ditulis di komentar. Pertama, kalau terjadinya liver terlalu apinya berlebihan, maka organ yang paling kena pertama apa? Organ lambung. Makanya nanti Mbak Lia perlu
perlu melakukan palpasi mu depan dari organ lambung. Mbak Lia perlu melakukan itu. Nah, pinter. Kemudian ciri-cirinya apa lagi? Cirinya apa lagi? Kalau di lambung itu rasa mual. Kemudian apa lagi? Rasa pahit ya. Pahit itu menjadi salah satu ciri khas dari organ apa namanya? Gangguan dari disharmoni organ liver. Kemudian yang kedua, ciri berikutnya apa Mbak Lia? Kaku pundak, radanya rasa kaku di pundak ya, dan leher. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adanya gangguan penglihatan. Nah, ada lagi satu lagi, bisa mengakibatkan rasa pusing dengan adanya rasa ketidakseimbangan atau dizziness. D-I-Z dizziness. Nah, nanti dibenerin bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada rasa vertigo, makanya vertigo, kasus-kasus vertigo itu kalau kita merujuk pada penjelasan secara klasik, maka vertigo itu nanti juga ada masalah kaitannya dengan organ kayu, serangan angin, jadi tidak seimbang. Lah terus akhirnya gimana? Titiknya berarti apa Pak Tovan? Ya tergantung. Nanti ciri yang keluar itu apa? Ciri yang keluar itu lebih dominan lambungnya kah? Atau pundaknya kah? Atau lehernya kah? Atau matanya kah? Atau ketidakseimbangan, pusing kepalanya, bukan hanya berdenyut tapi ada rasa gliyengnya gitu ya. Atau tambah lagi rasa penuh di dada, ada rasa tidak nyaman, nafasnya pendek di dada. Itu yang perlu nanti dipikirkan. Sehingga nanti titik yang kita ambil apa? Titik yang kita ambil, kita nanti mengambil beberapa titik, ada distal, ada lokal. Ya, apa Mbak Lia? Ada distal, ada lokal. Nah, kalau secara distal, karena ini hubungannya dengan api liver, maka gimana caranya mengurai apinya itu? Salah satunya bisa mengambil liver 3, contoh. Dengan catatan dia tidak hamil ya. Kalau dia hamil, ambil liver 2 misalkan ya. Kemudian yang kedua, karena ini ada rasa mual, maka kita bisa mengambil titik perikat 6. Rasa mual, karena dengan kita mengambil titik perikat 6, selain menghilangkan rasa mual di lambung, maka dia juga nanti akan membebaskan hambatan yang ada di dada. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, tadi sudah apa tadi? Ya, liver 2 ya. Kemudian rasa mual ya. Kemudian ternyata ada rasa kekakuan ya, nyaman di bagian pundak misalkan ya. Maka kita bisa mengambil 3 titik pintu angin dari Feng Ce, dari Ji Enjing, dari Feng Men. Silahkan bisa ngambil 3 dari itu. Tapi biasanya yang paling enak kita bisa mengambil titik Feng Ce atau gallbladder 21 kanan kiri misalkan. Nah, karena ini hubungannya dengan organ interna, maka erat kaitannya dengan sudah hubungan dengan organ interna. Ini organnya Chang apa organ Fu? Oh, ini organnya Chang Pak Tovan, maka bisa mengambil titik subbelakang. Semua kasus organ interna ambil titik subbelakang. Makanya di gambar ini, dalam termografi ini, pada saat dia mengalami hiperaktivitas yang liver, dia mengambil titik subbelakang langsung bersih panasnya after treatment. Ini before, ini after, ini sebelum, ini setelahnya. Seperti itu Mbak Lia. Gitu ya titiknya ya. Boleh ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau tanya langsung? Saya angkat, mumpung saya longgar. Sudah jam 9:30 ya. Terima kasih Pak Tovan. Oh iya, amin. Pak Tovan sangat ya. Tap ya. Teman-teman diajak aja malam. Jadi gitu. Atau mau tanya langsung boleh? Mau tanya langsung boleh? Mbak Rufaida, Mbak Lia kalau mau tanya langsung boleh. Saya kasih kesempatan mau tanya langsung, silakan. Mau konsul tentang kasus ini. Coba ya. Carang sini, subhanallah. Mau jatuh lagi ini tripodnya. Sebentar ya. Kalau mau tanya langsung nggak apa-apa.
mau tanya langsung. Saya kasih kesempatan. Gimana? Mbak Lia mau tanya langsung? Mau open cam? Jadi ada banyak pilihan. Mbak Lia itu mau ngambil apa? Kalau secara prinsip dari akupuntur klasik, ya tentunya nanti ada beberapa pilihan. Bisa mengambil titik pengalaman, bisa mengambil titik distal, bisa mengambil titik subbelakang, bisa mengambil titik usuk, atau titik 5 unsur. Itu seperti itu. Boleh minta nomornya? Boleh, bisa. Nomor saya 08222, duanya 3 kali. 5. Oke. Tapi kayaknya ini belum bisa ini deh. Belum bisa naik ya. Oh, suaranya hilang. Tes, suaranya masih ada ndak? Berapa nomornya, Pak? Bentar. Tak lihat ada nomornya nggak ya di depan ini ya. Bentar. Mana ya? Endi to nomornya? Maafkan ya. Bentar. Ah, ini dia. Nah, ini Mbak. Ini dia nomornya. Oh, mati. Ini nomornya. Kelihatan enggak? Oh iya, sama-sama. Oh iya. Gimana? Mau tanya lagi apa yang kasus ini? Boleh, teman-teman dari Pak, untuk materi itu bisa didapat. Ini materi saya. Ini materi saya ini, Mbak. Yang ini materi saya ini. Materi yang saya susun. Kebetulan kemarin saya mengajar kelas karyawan. Jadi kelas karyawan itu begini Mbak Lia. Di situ ada rekan-rekan dari medical dokter ada, dari dokter, dari perawat, dari bidan, dari teman-teman yang sudah senior, beliau-beliau yang sudah belajar akupuntur sudah lama, yang sedang menempuh pendidikan. Termasuk ada regulernya juga. Ini kebetulan saya menjadi dosen tamu di sana. Penjelasannya bisa diterima nggak Mbak Lia dan teman-teman? Ayo boleh teman-teman yang lain yang besok mau ujian silahkan tanya-tanya di sini. Bisa ulang nomornya Pak, maaf. Boleh, sangat jelas Pak, terima kasih. Oke, sangat jelas. Good. Kamu nanti buka materi ini aja. Pertama, kalau nanti kalau besok kan ujian klinik OSKA ya? OSKA enggak Mbak Lia? OSKA enggak? Pak, rekaman live-nya kasih di TikTok-nya, Pak. Iya. Coba tak cek ini saya sudah merekam sudah berapa menit ya? 49 menit. Nanti kalau sudah 55 tak matikan ya, biar nanti bisa apa namanya? Bisa saya save. Soalnya biasanya kalau sudah lebih dari 1 jam itu tidak bisa TikTok untuk saya upload di sini. Biasanya nanti maksimal 60 menit. Boleh. Ibu Anita Tambunan dari mana, Kak? Oh, uap. Haha. Uap. Sudah. Titip salam saya nanti untuk Pak Rinto ya, dosen favorit saya itu. Pak Rinto itu guru saya itu, keren banget itu. Orang yang paling objektif. Tadi kayaknya ada pertanyaan.
Kalau pusing migrain apa masuk liver panas juga ya, Pak? Pusingnya pusing gimana? Kalau migrain itu kan berarti kepalanya di samping ya, Pak, Bu. Kalau kepalanya di samping ada kemungkinan itu gallbladder meridiannya. Dan tentunya nanti erat kaitannya dengan organ liver. Tapi untuk bisa menentukan ini organ liver atau tidak, itu nanti ada ciri-cirinya, ada rasa pahit enggak, kemudian di mata itu merah enggak gitu. Oh iya Mbak Lia, tambahan biasanya nanti orang yang mengalami gangguan hiperaktivitas yang liver itu matanya merah, kemudian kering gitu kan, kayak gitu gambarannya. Jangan lupa nanti diambil titik Guanming ya kalau memang ada masalah di mata. Oh, Pekanbaru, salam Pekanbaru. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita melihat kasus contoh misalkan headache ya. Headache itu kan nyeri kepala itu kan ada yang nyerinya di depan, ada yang nyerinya di samping, ada yang nyerinya di belakang. Itu nanti mengarah ke meridiannya masing-masing. Bapak Ibu, saya izin sebentar ya. Saya tak ngemil sesuatu, perut saya keroncongan. Saya sebentar. Sebentar ya. Sembari nunggu saya dengarkan lagu ini dulu ya. Oh, Bu Anita, ya ya. Saya tak nyari cemilan dulu. Oke. Saya usahakan. Saya upload ya. Bu Anita itu teman saya. Oh, iya 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 Ibu Fofi ya, Bu Fofi. Salam kenal ya. Oke, kembali di radio. Aku Buntur, salam bersua. Para mitra sekalian, malam hari ini mulai asik ya kita ngobrolnya. Dan sebenarnya kita malam hari itu membahas tentang imun loh. Tapi menarik ini tadi teman-teman mahasiswa ada yang tanya perihal tentang kasus. Tapi it's no problem, tidak masalah. Monggo Mbak Lia dan atau teman-teman yang lain yang mau tanya tentang kasus boleh. Mbak Lia dan teman-teman mahasiswa yang lain sudah oke ya? Sudah bisa menangkap ya penjelasan saya ya? Oke, ini kok sudah jam 9:30 ternyata ya. Mau dilanjut enggak ya? Kan udah malam. Tadi saya itu iseng aja sebenarnya ini. Nah, kita sharing tipis-tipis ya. Ini sudah masuk ke 55. Bapak Ibu, ini live-nya ini mau dimatikan dulu biar nanti bisa saya download ya. Terus bisa saya upload di TikTok. Gimana? Nanti ya bisa saya matikan. Terus nanti kita nyalakan lagi ya 30 menit lah. Gimana? Saya matikan dulu ya.
Nanti habis itu saya nanti muncul lagi, naik lagi. Biar nanti bisa di-save. Karena nanti kalau sudah melewati 55 menit itu nanti nggak bisa di-download atau nggak bisa di-upload. Maksimal untuk punya saya itu maksimal 60 menit. Oke, saya izin ini dulu ya. Izin saya keluarkan dulu ya. Mana ini? Oke.